Mereka yang hidup di atas sesuatu, maka mereka akan mati di atas perkara tersebut. Man asya ala syai'in mata alaih. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia akan dimatikan dalam keadaan seperti itu, dalam sesuatu tersebut. Ini kita akan bertarung dengan setan. Jadi ada yang menang, ada yang kalah, tergantung keimanan itu. Yang saya khawatirkan, Ustaz, ketika pertarungan terakhir setan dengan kita pada saat sakaratul maut. Ini mohon kiatnya. Saya mengkhawatirkan ketika nazar itu, Ustaz, bahwa setan menggoda kita kalah dalam pertarungan itu. Mohon kiatnya dan ini, Ustaz. Allah barik fiik. Masyaallah. Imam Ahmad rahimahullah taala, jangankan kita, Imam Ahmad rahimahullah taala itu menghadapi pertarungan terakhir dengan syaitan. Kata putranya Abdullah ya, bahwa ayahnya Ahmad bin Hanbal ketika sakaratul maut, ketika seperti setengah sadar atau seperti sedang nazar ya, sedang proses sakarat, itu dia sedang seperti mengatakan kalimat yang mengusir seseorang kalimatnya. Dan ketika muncul kesadarannya, ditanyakan oleh putranya Abdul, apa yang terjadi? Tadi syaitan datang kepada diriku, mengajakku untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala di detik terakhir. Nah, seseorang bisa membela dirinya di saat yang seperti itu, di detik-detik seperti itu, ketika dia memperjuangkan iman sepanjang hidupnya. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan? Gak mungkin orang-orang yang betul-betul ikhlas mempertahankan iman, mempertahankan akidahnya, mempertahankan dinnya, kemudian Allah kecewakan dia di detik-detik terakhir. Jadi harus diperbaiki dari sekarang. Buang seluruh kemunafikan, tanamkan keikhlasan semata di dalam dada kita, di dalam perkara apapun di dalam dinul Islam, agar kita ditolong sama Allah. Karena mereka yang hidup di atas sesuatu, maka mereka akan mati di atas perkara tersebut. Man asya ala syai'in mata alaih. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia akan dimatikan dalam keadaan seperti itu, dalam sesuatu tersebut. Ini nggak bisa dibuat-buat. Jadi nggak bisa di detik terakhir kita melakukan kiat-kiat tertentu, tidak bisa. Karena seseorang diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Makanya jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Belajar, tauhid, amal soleh. Sudah, kita hidup buat apa? Buat mati. Kita hidup ini buat mati. Dan kemudian mati ini untuk apa? Untuk menjadi jalan berjumpa dengan Allah. Halas. Buang semua tujuan duniawi yang selama ini kita pertahankan, kita perjuangkan berpuluh-puluh tahun. Dunia, halas, cukup. Jangan sampai kemudian Allah wafatkan dalam keadaan seperti itu. Lagi nyari duit, lagi sibuk ngitung duit, lagi sibuk berselisih sama orang gara-gara duit. Halas. Tentukan pilihan bagaimana kita ingin diwafatkan sama Allah sekarang, dan cukuplah para salafus saleh menjadi buktinya. Mereka yang mencintai kitabullah, Utsman bin Affan wafat dalam keadaan kitabullah ada di hadapannya, padahal beliau dibunuh, tapi beliau terbunuh dalam keadaan beliau sedang membaca Al-Quran. Karena begitulah kebiasaannya sepanjang hidup. Di rumah buka Quran, baca. Umar bin Al-Khattab ketika sholat, Ali bin Abi Thalib ketika apa? Sholat. Karena itulah kebiasaannya sepanjang hidup. Ya, maka seseorang menentukan pilihannya. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan yang terbaik. Amin. Insyaallah ya.